Gimana deh, nah, gue minta lihat. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan saya Novita Sianturi, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Nah, bagaimana budaya positif itu ada di sekolah kita ini didasari dari pemikiran KHD. Kedua, di sana ada filosofis pemikiran KHD. Ada 4 poin yang saya ambil dari pemikiran KHD tersebut. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat zaman dan juga kodrat alam. Jadi maksudnya anak itu terlahir itu unik. Jadi tidak ada seorang anak itu yang kita katakan dia bodoh, dia unik. Tapi dia memiliki karakteristik tersendiri. Dia memiliki mungkin talentanya di seni, ada di suara, tarik suara, ada dia menggambar. Jadi bagaimana kita di sini menuntun mereka supaya mencapai keselamatan. Jadi keselamatan yang dimaksud di sini kebahagiaan. Makanya filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka. Jadi bagaimana kita seorang guru memerdekakan mereka untuk meraih, menebarkan talenta-talenta yang masih bagi anak tersebut. Yang guru itu harusnya menghamba pada murid dan berpihak pada murid. Jadi mungkin selama ini kita Bapak Ibu mau menghardik anak-anak gitu ya. Jadi mari kita ganti pola pikir kita, ganti paradigma kita itu kita sebagai pelayan bagi mereka. Yang ketiga, guru ibaratkan sebagai petani merawat tanaman dan memberikan layanan yang terbaik. Sama halnya seperti tanaman yang kita tanam. Setelah kita tanam tanaman itu, kita rawat. Merawatnya bagaimana? Pasti kita kasih pupuk, ya kan Bapak Ibu? Kita kasih pupuk, mineral, nutrisi untuk tumbuhan. Sama halnya dengan anak-anak tersebut. Dia ada talenta dalam dirinya. Setelah tadi kita tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, kita tebalkan apa yang ada dalam dirinya. 4. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Jadi pendidikan ini ibaratkan karakter yang kita tanam dalam diri murid tersebut. Jadi pendidikan yang kita yang didapatkan oleh murid itu dari keluarga. Bagaimana? Misal, kalau dia kebiasaan yang positif, berarti akan melahirkan karakter yang baik juga. Setelah dia mendapat pendidikan dari keluarga. Jadi tidak selamanya pendidikan yang didapat di keluarga itu positif, tidak. Harus kita akui latar belakang orang tua, pendidikan orang tua mempengaruhi juga untuk pembentukan karakter peserta didik. Lakukan di lingkungan sekolah kita ini. Jadi sebelum ke sana Bapak Ibu, saya sebagai guru penggerak mempunyai nilai dan juga peran dalam pembentukan budaya positif yang ada di sekolah masing-masing. Nilai guru penggerak yang pertama itu adalah berpihak pada murid. Jadi di sini berpihak, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak melulu kita itu yang mengatur mereka. Sekarang kita tanyakan apa yang mau diinginkan mereka itu. Jadi misalnya kita memberikan PR, kita berikan kepada PR begini. Rupanya ada yang tidak mengerjakan PR. Bisa saja PR matematika yang kita buat di satu sekolah, satu kelas, ada 5 orang yang tidak mengerjakan. Kedua, itu mandiri. Mandiri dalam artian guru penggerak itu harus bisa menguasai dirinya sendiri, mengontrol emosi, mengontrol segala perilakunya. Di sini dia harus bisa mencari informasi sendiri. Dalam artian tidak ada misalnya dari bapak kepala sekolah ada pelatihan begini, diarahkan semua. Itu memang baik, bagus. Tapi dalam peran guru penggerak, nilai guru penggerak itu adalah dia memiliki keyakinan, kemauan dari diri sendiri. Yang ketiga, reflektif. Artinya di sini merefleksi, melihat ke belakang. Apa yang sudah dilakukan? Apakah itu sudah baik? Kalau sudah baik ditingkatkan, kalau belum baik diperbaiki. Yang inovatif. Inovatif ini bukan melulu tentang teknologi, tidak. Barang bekas yang ada, kita buat jadi berdaya guna yang baru. Itu adalah inovatif. Jadi tidak selalu inovatif itu kita buat video pembelajaran di YouTube, di Facebook atau dimanapun, bukan melulu seperti itu. Dari barang bekas juga kita menciptakannya bisa dikatakan inovatif, lalu kolaboratif. Nah seperti inilah Bapak Ibu yang dikatakan kolaboratif. Kita bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama, membawa sekolah kita ini ke arah yang lebih baik. Bagaimana saya
saya merubah Bapak Ibu kalau saya tidak berubah? Betul Bapak Ibu? Iya. Jadi kita sepaham di situ ya. Bagaimana saya merubah Bapak Ibu kalau saya tidak berubah? Oke, terima kasih. Lalu yang kedua, peran guru penggerak. Di sini dia pemimpin pembelajaran. Nah, bagaimana seorang guru mendesain proses pembelajaran yang ada di kelasnya? Apakah itu dengan bermain, bernyanyi, atau bagaimana? Begitulah pemimpin pembelajaran. Dari judulnya aja kita sudah tahu positif. Berarti segala sesuatu yang baik, yang terbaik. Jadi ada 5 poin budaya positif yang harus kita kembangkan, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Jadi ini merupakan pendekatan pendidik untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi baik untuk siswa, baik juga untuk gurunya. Jadi maaf ya Bapak Ibu, saya juga tidak sempurna untuk disiplin waktu. Ya, kita masih jauh. Yang kedua adalah nilai, kebijakan, dan keyakinan kelas. Tujuannya adalah mengacu pada nilai dan prinsip yang dianut seseorang. Yang ketiga adalah posisi kontrol, memberi hukuman, teman, membuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya kupas sedikit ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Maaf, kita sering di sini sebagai guru yang memberi hukuman. Jujur aja Bapak Ibu, nggak usah menakut kita ya kan. Sedikit-sedikit tidak ada apa, kita kasih hukuman fisik, kita kasih hukuman psikis, omongan yang bisa menyakitkan hati dan perasaan murid kita. Jadi mari kita pelan-pelan merubah kata-kata yang negatif jadi ke positif. Misalnya kalau ada yang mencoret, jangan dicoret. Misalnya kita seperti itu ya. Bisa kita kasih pengertian, itu cantik kamu lihat kan tempornya, kalau tidak dicoret. Jadi tidak bisa dicoret. Nah, seperti itu. Dari perkataan, jangan itu langsung menjudge, gitu. Langsung melarang. Itu salah satu contohnya. Jadi sebagai teman, mungkin pernah kita melakukan ada berbagai masalah-masalah yang dihadapi murid. Kita berlaku seperti teman untuk mereka. Jadi tidak ada sekat atau tidak ada batasan dari siswa dengan guru, tapi dalam artian positifnya Bapak Ibu. Yang ketiga, membuat rasa bersalah. Nah, di sini kadang-kadang memang kita melakukannya. Saya juga sering melakukan malah membuat siswa itu jadi merasa bersalah. Jadi dia pasti ketakutan, gak enak perasaannya. Atau kita ancam mereka. Itu suatu bentuk perlakuan membuat rasa bersalah. Yang ketiga, keempat itu adalah pemantau. Nah, sering kita menunjuk, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Nah, itu memang ada, tapi sebaiknya kita bergeser pelan-pelan untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Jadi yang paling baiknya, seyogianya, seharusnya guru itu berlaku sebagai manajer. Bisa dia sebagai teman, bisa dia sebagai sahabat. Jadi perlu saya ulangi lagi, tidak segampang yang kita ucapkan, melakukannya. Pelan-pelan, mari pelan-pelan Bapak Ibu. Yang keempat, kebutuhan dasar. Ya, jelas semua manusia memiliki kebutuhan dasar. Baik itu kebutuhan jasmani dan juga rohani. Yang dimaksud di sini bertahan hidup, rasa sayang dan merasa diterima. Jadi saya merasakannya, siswa saya kelas 4, maaf kalau Bapak Ibu melihat yang lagi sakit si Abi itu, saya bilang sama siswa saya, kalian jangan mengejek dia. Mungkin ada sesuatu yang dimakan atau terkena apa, makanya dia bisa seperti itu. Hati kecil saya merasa untuk dia, oh nama begitu, ya kan? Jadi saya kuatkan dia. Kamu kalau bermain gak usah dekat-dekat sama temanmu ya.
siapa tahu di itu tertular, temanmu jadi apa? Biasa aja bermain, tapi jauh-jauh dari teman. Saya juga mengatakan kepada teman yang lain, teman-temannya, perlakukan dia seperti biasa, tapi jangan dekat ke dia. Siapa tahu nanti ada luka, akhirnya kena sama kamu, jadi kamu tertular. Jadi dia itu merasa diterima, walaupun ada kekurangannya. Kalau ada pun yang merasa jijik, ya biar aja dalam hatinya, gak usah diungkapkan. Karena orang buta atau orang cacat, kita sebutkan dia cacat, dia buta, pasti sakit hati dia. Nah, bagaimana kalau itu terjadi kepada saya? Begitu. Penguasaan diri, kebebasan dan kesenangan. Jadi penguasaan diri dalam arti kontrol emosi. Kalau kita misalnya dikatain sesuatu tentang bla 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 bla, anggap positif, cari dari sisi positifnya. Masa jadi kita merasa terbebani oleh hal tersebut. Kebebasan dan kesenangan, semua orang pasti harus memiliki ini. Kebebasan dalam artian positif dan kesenangan. Apa yang membuat murid kita senang, apa yang membuat mereka itu bebas, mari pelan-pelan kita lakukan. Oke, yang kelima, segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada menstabilkan identitas, memvalidasi masalah, dan menanyakan keyakinan. Jadi di sini kalau ada siswa yang bermasalah, Bapak Ibu, kita diharapkan berlaku sebagai manajer dan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama kita itu menstabilkan dulu. Kita tanyakan dulu mereka. Misalnya kemarin ada siswa saya yang tidak mengerjakan PR-nya. Saya tanyakan kepada dia, kenapa tidak mengerjakan PR? Lalu dia menjawab, saya lupa Bu, karena saya keasikan bermain dengan teman. Nah, kita memiliki kolaborasi yang erat untuk membangun sekolah kita ini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, dari penjelasan yang saya sampaikan, saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Silakan. Saya bertanya Bu, siapa saja Bu yang dapat melakukan peran manajer? Oke, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Yang dapat melakukan peran manajer ini adalah semua guru, baik dia guru olahraga, agama, guru kelas, kepala sekolah. Jadi tidak ada terkecuali peran sebagai manajer itu harus dimiliki oleh semua guru. Begitu. Oke. Ada lagi? Ada tim saya. Terima kasih buat kesempatannya. Terlebih dahulu saya pribadi mengucapkan terima kasih buat materi yang Ibu paparkan tadi. Materinya sungguh sangat luar biasa, dapat menggugah pola pikir saya, terutama saya pribadi ya Bu. Apalagi di posisi budaya positif tadi ada yang dikatakan dengan posisi kontrol. Selama ini mungkin saya mengajar belum bisa memaksimalkan posisi kontrol saya. Cuman sedikit ada saya agak mengajar tadi tentang budaya positif dengan di bagian nomor 2 tentang keyakinan di kelas. Pertanyaan saya itu apa kira-kira tujuan dibuatnya keyakinan di kelas? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Jadi tujuan keyakinan kelas ini adalah mempererat hubungan siswa dengan gurunya. Jadi kolaborasinya terjadi dengan dua arah, tidak satu arah, tidak melulu dari guru. Jadi keyakinan kelas ini dibuat untuk membangun budaya positif sehingga terwujudlah kelas yang mandiri. Nah, dari setiap kelas, kalau sudah melakukan keyakinan kelas, membuatnya bersama-sama. Kita tampung semua pendapat-pendapat siswa. Apa yang mau kita lakukan di dalam kelas ini? Apa harapannya? Nah, dari siswa kita tampung. Jadi gurunya hanya memperbaiki kalimat-kalimatnya. Salah satunya, misalnya, saling menghargai. Ya kan? Jadi sesama murid juga saling menghargai.
baik. Contohnya kalau temannya lagi berbicara, yang lain mendengarkan. Sama halnya. Kalau bapak ibu gurunya berbicara, muridnya juga mendengarkan. Itu salah satu contoh kecil. Jadi tujuannya adalah untuk mempererat kolaborasi antara murid dan guru dan mewujudkan kelas yang murid. Ada lagi Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya hanyalah manusia biasa yang bisa berbuat salah.